Halo semuanya, para pecinta seni pertunjukan khususnya di dunia teater. Kali ini di video ini aku akan ngobrol-ngobrol sama seorang aktor. Dia asli dari Pontianak, tapi dia sudah 10 tahun menggali ilmunya di Yogyakarta hingga mengantarkan dia ke gerbang magister, dan dia tekun dalam dunia keaktorannya sampai ke Tanah Sakura. Dan di sebelah saya ada Deksa Hachika. Ya, hai. Aku Deksa Hachika, Siti Dektara Hachika, asalku dari Pontianak, dan di dunia seni pertunjukan aku lebih fokus ke aktor. Walaupun sekarang lagi belajar jadi sutradara ya, belajar sama Ican. Ya, kita sama-sama belajar ya. Oke. Jadi untuk kali ini sebenarnya sih aku pengen ngobrol ini sih tentang dunia keaktoran ya, supaya kita sama-sama berbagi kepada teman-teman gimana sih proses bagaimana kita menjadi seorang aktor gitu ya. Nah, yang pertama aku pengen tanya dulu nih sama Deksa. Deksa kan aktor. Ya. Oke, Deksa aktor. Kalau misalkan nih aktor di dalam seni pertunjukan teater itu, kalau boleh tahu posisi aktor itu di mana sih sebenarnya? Kan banyak tuh, ada berapa bidang ya, ada sutradara, ada artistik, segala tata cahaya dan lain-lain gitu. Nah, pengen tahu sih posisi aktor tuh sebenarnya di situ di mana sih? Sebenarnya sedikit sungkan ya, karena takutnya nanti dibilang para aktor tuh jadinya sombong. Tapi yang jelas posisi aktor tuh menurutku dan menurut pandanganku, posisi aktor tuh ada di paling utama dari sebuah seni pertunjukan, Chan. Kamu bayangin kalau panggung nggak ada aktornya, walaupun ada sutradaranya, terus yang kita lihat apa, panggung yang kosong gitu kan? Enggak. Walaupun aktor tetap butuh sutradara, tapi ada juga aktor yang nggak butuh sutradara. Ada ya? Ada. Jadi aku pernah nonton pertunjukan di mana semuanya tuh yang garap si aktor. Oh ya? Jadi si aktornya juga yang main musik, si aktornya juga yang main lighting. Nah, di situ jadi posisi aktor itu ada di atas, nomor satu lah maksudnya. Nomor satu ya. Paling berarti aktor itu bagian yang paling penting banget di dalam seni pertunjukan teater gitu ya. Dia tombaknya memang. Emang tombak ya. Ibaratnya kalau misalnya yang kata Deksa tadi, kalau misalnya nggak ada aktor, siapa yang mau ngelihat gitu. Walaupun aktor itu aktor panggung ya. Kalau misalnya di film pun juga, kalau misalnya nggak ada aktor ya kosong aja, cuman pemandangan atau apa gitu ya. Cuma itu aja ya. Nggak ada acting di situ ya. Nggak ada actingnya. Oke. Ini loh, jadi kan aktor itu kan sebagai kurir penyampai pesan kan di sebuah pertunjukan. Jadi kalau misalnya cuman setting aja, berarti kan itu presentasi sebuah setting gitu. Iya itu sih. Oke, sekarang gini Deksa, kan di dunia aktor itu kan ada dua istilah yang aku tahu gitu ya, ada aktor dan aktris nih. Nah, aku tuh pengen tahu sih sebenarnya itu apa sih ini nih, bedanya apa sih, walaupun kita tahu gitu ya penyebutannya aktor dan aktris gitu ya. Nah, cuman apa ya, dia tuh agak beda gitu. Jadi gini, sebenarnya gampang aja, aktor itu buat penyebutan buat laki-laki dan aktris itu penyebutan buat perempuan gitu. Makanya ada, kalau misalnya di festival-festival kan ada nominasi aktor terbaik atau aktris terbaik, itu sih lebih ke cuman sifat pembeda antara perempuan dan laki-laki. Oke. Aktris cewek ya, aktris aktor cewek, cowok. aktor Tapi cowok. gini Deksa, kan pernah juga nih kadang pernah kita dengar nih, aktor dan aktor itu sama aja sebenarnya. Itu yang melakukan itu adalah pelaku seninya, perannya itu adalah cowok dan cewek, tapi sebutannya aktor. Ada itu ya? Ada. Jadi beberapa teman-teman juga mengistilahkan bahwa di dunia seni pertunjukan khususnya bidang peran itu penyebutannya tuh lebih ke aktor gitu. Karena aktris itu kadang lebih ke entertain, Chan. Ada yang kayak gitu. Jadi lebih ke lebih entertain gitu. Ya. Cuman pembandingnya ya tadi, kalau misalnya mau dibandingin aktor dan aktris, itu cuman
soal laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, lanjut nih ya, kita lanjut nih. Jadi teman-teman udah tahu nih ya, penyebutan aktor dan aktris. Nah, sekarang kita masuk ke Lebih dalam kemana lebih nih? dalam nih, seni perannya nih. Oke. Yaitu ada acting nih. Ya. Yang paling mendasar aja sih sebenarnya, yang paling mendasar dalam seni peran. Itu kan ada 2 tipe ya. Yang aku tahu itu kalau nggak salah ada acting presentasi dan juga ada acting representasi. Nah, mungkin Dexa bisa menjelaskan sama teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu dan mungkin juga ada teman-teman yang butuh pengetahuan tentang itu gitu. Berarti ini tentang acting ya? Acting kita Presentasi dan representasi. Jadi kalau yang presentasi itu kadang yang lebih besar gesturnya, lebih klasik ya. lebih klasik. Klasik. Oke. Klasik, terus opera teater. Kalau misalnya contohnya teater koma. Oke. Oh ya, opera Cina. Opera gitu Cina ya. yang kayak gitu itu lebih ke presentasi. Nah, kalau representasi itu lebih ke realis. Ya. Cuman ada juga yang kalau dari beberapa diskusi yang pernah saya ikutin tuh, jadi gini, kalau dalam dunia acting, presentasi dan representasi, kalau presentasi dia hanya mempresentasikan tokoh. Jadi kayak misalnya, Contohnya gimana? Contohnya gini, aku jadi nenek-nenek nih, saya jadi nenek-nenek, ya saya cuman berperilaku sebagai nenek-nenek, tapi tokohnya Dexa. Jadi Dexa sebagai nenek-nenek, bukan representasi itu Dexa menjadi nenek-nenek yang usianya segini-segini dengan 3 dimensi tokoh yang udah dilakukan di riset sebelumnya, lalu merepresentasikan sesungguhnya itu seperti apa. Jadi representasi itu tadi menjadi. Iya, lebih ke menjadi Ya. Jadi dia benar-benar misalkan aku menjadi seorang maling kundang nih. Misalnya aku menjadi maling kundang. Berarti aku harus benar-benar menjadi seorang malin kundang, bukan Ican yang menjadi malin kundang. Iya, jadi Ican sudah lepas baju dan lepas KTP gitu. Oke, aku menjadi malin kundang, betul gitu benar. Ya. Jadi aku ya itu tadi bisa dikatakan benar-benar menjadi tokoh gitu kan. Tapi kalau misalnya presentasi tadi Ican yang menjadi malin kundang. Jadi Ican tidak perlu mencari apa ya bahasanya ya, karakter. Mungkin Ican bisa masukin karakternya Ican aja udah, karena cuma presentasi tokoh Ican yang jadi malin kundang, bukan pakai tokohnya si malin yang seperti apa. Jadi Ican apa adanya aja tiba-tiba jadi malin kundang. Itu presentasi. Itu presentasi ya. Presentasi. Jadi kalau presentasi itu sama kayak apa ya, teater acting absurd kayak gitu ya. Bisa ya. Misalnya actingnya surrealis, pura-pura. Ya, pura-pura menjadi. Oke, gitu. Iya. Pura-pura ya. Lebih ke pura-pura. Jadi itu lebih ke ini nggak sih, sama nggak sih Dexa? Sebenarnya menyadarkan penonton gitu ya. Itu kan sebenarnya kita sama kayak menyadarkan penonton. Si Dexa ini dia lagi lagi menjadi seorang nenek-nenek nih gitu. Dia pura-pura menjadi seorang nenek-nenek. Lebih ke pura-pura gitu ya. Jadi nenek-nenek. Lagi acting nih dia jadi nenek-nenek. Lagi acting. Gitu. Jadi itu penyadaran untuk menonton ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi kita balik lagi nih, kalau presentasi penonton benar-benar dia melihat bahwa itu tidak ada lagi sosoknya Dexa atau sosoknya Ican di atas panggung. Benar-benar itu menjadi sosok yang jadi tokoh ya. Keren. Ternyata belajar acting tuh sebenarnya pengen juga sih ya ini ya. Seru sih sebenarnya. Seru sebenarnya, banyak tantangannya teman-teman. Iya. Nah, ngomong-ngomong banyak tantangannya nih ya, banyak tantangannya. Kita masuk ke ini aja nih. Misalkan pelatihan nih. Ya. Pelatihan menjadi seorang aktor. Itu apa aja sih Dexa? Supaya biar kayak Dexa nih, biar bisa diantar sampai ke negara Sakura gitu. Banyak sebenarnya metode menjadi seorang aktor tuh sebenarnya metode keseharian sih. Cuman
Yang jelas kalau menjadi aktor, ketika kita dapat peran atau dipercayai membawakan sebuah peran, kita harus belajar. Ada 3 dimensi tokoh yang harus dilakukan, di riset. 3 dimensi tokoh itu kayak apa? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi ada fisiologi, sosiologi, sama psikologi. Itu kayak apa itu ya? Kalau fisio ya lebih ke physically, dia fisik tuh ya. fisik. Jadi kan kalau misalnya gelandangan yang jarang makan gitu, kan nggak mungkin dong badannya gede, berarti kan nggak masuk nih karakternya. Nggak masuk nih, fisiknya udah nggak masuk jadi karakter itu gitu. Atau misalnya apalagi ya contohnya ya pokoknya minimal itu tuh, dari fisiknya seperti apa, cocok atau tidaknya, pas atau tidaknya, itu fisik. Terus kalau sosiologis, bagaimana peran dia dengan lingkungan sekitar, sosialnya, lingkungan sosialnya, strata hidupnya seperti apa gitu. Kalangan bawah misalnya memang tidak berpendidikan tinggi, atau tinggalnya lingkungannya di emperan kota gitu. Kalau misalnya psikologis lebih ke karakternya seperti apa. Oke gitu ya. Jadi berarti kalau misalnya fisiknya tadi gelandangan, berarti dia benar-benar gelandangan tuh apa ya? Misalnya dia urakan Ya. fisiknya tuh ya. Ya Misalnya semeraut lah. ya kayak gini, kayak gitu kan. Terus misalnya dia karena dia sosial lingkungan dia tidak sekolah, tidak belajar, mungkin dia nanti tuh kayak gini gaya dia ngobrol sama orang. Cara berbahasanya juga beda. Gitu ya. Dan karakternya tadi. Karakternya misalnya dia Psikologis. karakternya karena dia karena Tidak dia berpendidikan satu, terus sifat ya, Iya, sifatnya mungkin sifatnya dia pemarah kayak gitu, arogan banget ya gitu misalnya gitu. Oke, maaf. Boleh ya, Bapak tuh aktor ya ternyata, Pak. Enggak, ini saya belajar sama Deksa sebenarnya. Oke gitu, berarti gitu ya 3 dimensi tokoh Iya, tuh. 3 dimensi tokoh tuh hal yang benar-benar harus dilakukan sebagai aktor kalau dapat peran gitu atau dapat sebuah naskah. Oh, berarti 3 dimensi tokoh itu kita berarti menggali mencari. bongkar naskahnya dulu ya. Naskahnya tetap harus. Kayak apa itu? Iya, jadi metodenya? kan nggak mungkin kita baru baca, misal naskah ada 5 lembar, kita cuma baca selembar terus kita bisa langsung paham gitu 3 dimensi tokohnya. Jadi dari dialog-dialog itu juga bisa terbaca tuh dia karakternya seperti apa. Jadi itu tidak diada-adakan atau mengada-ngada menciptakannya. Jadi entah itu jawabannya ada di dialog lawan main misalnya. Misalnya lawan mainnya bilang, "Alah, kau tidak punya bapak," misalnya kayak gitu-gitu. Berarti kan mungkin dia sudah menjadi yatim piatu misalnya kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh ditemukannya di dalam skrip naskah. Teman-teman, yang saya tahu, Deksa ini pernah memerankan sosok tokoh Disney, yaitu Maleficent. Ya, dia pernah bermain Maleficent. Nah, mungkin Deksa bisa berbagi ke teman-teman gimana sih 3 dimensi tokohnya sosok Maleficent itu gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini aja kita sharing ke teman-teman. Jadi kan kita akhirnya balik ke, kalau ke tokoh Maleficent kita harus cari halaman nolnya. Kebetulan waktu itu dapat naskah filmnya yang full. Memang beda dengan ini ya, Putri Tidur ya. Jadi di naskah itu bahkan diceritakan asal mulanya kenapa ada kerajaan Morse. Dia itu sebenarnya anak dari siapa, bapaknya siapa kalau Maleficent itu. Sampai kenapa sih dia bisa jahat? Sebenarnya kan Maleficent juga bisa menjadi halaman nolnya si Putri Tidur. Gitu. Nah, kalau pencarian tokohku selain nonton pertama kan terpikatnya gara-gara nonton filmnya ya. Nonton filmnya lalu baca naskahnya. Ya udah 3 dimensi tokohnya diciptakan dari ngebaca skrip. Oh, jadi berarti dari baca skrip itu jadi tahu 3 dimensi tokoh, 3 dimensi tokoh Maleficent itu ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jadi aktor yang keren, kayak nggak usah jauh-jauh lah, Deksa di samping saya ini, kita budayakan untuk membaca naskah itu nggak 1 halaman 2 halaman. Bacalah
bukan dari halaman pertama, kita baca itu dari halaman 0 sampai benar-benar usai. Jadi kita tahu benar-benar karakter si tokoh itu seperti apa. Sama ini nggak bisa baca, nggak cukup sekali ngebacanya. Ngebacanya nggak cukup sekali. Nah, kebiasaan itu orang-orang lebih fokus ke dialognya sendiri gitu. Kalau monolog itu tidak apa-apa, tapi kalau misalnya ensemble, karena informasi itu kadang adanya atau datangnya tuh dari dialog lawan main. Kayak misalnya di Maleficent, si Aurora tetap mengatakan bahwa ya cinta sejatinya tuh si ibu itu misalnya. Si ibu maksudnya si Maleficentnya ya. Makanya malah ciuman sama Maleficent malah membangkitkan dirinya daripada ciuman sama si Philips kan. Philips, iya betul ya. Berarti sebenarnya sosok Maleficent itu tuh baik ya. Baik ya, ada sebab ada akibat lah. Oke. Cuman agak susah kalau ngomongin itu, soalnya akhir-akhir ini kan film-film Amerika atau Hollywood itu menjadikan sosok yang jahat menjadi baik. Nah itu beda lagi mungkin bicaranya nanti. Oh iya, aku juga pernah tahu itu, tapi nanti ya, bukan season ini. Bukan di sisi ini. Kita pokoknya ini acting aja dulu. Iya. Nah, jadi gini, Diksa. Aku tuh pengen sharing ke teman-teman untuk cara belajar atau cara memainkan monolog. Oke. Itu ya. Iya. Nah, aku butuh kisi-kisi mungkin atau penjelasan dari Deksa dulu nih, monolog apa atau apa, ada berbagi apa lagi gitu macam-macamnya. Silakan. Monolog itu sebenarnya pesta para aktor. Kenapa saya bilang pesta para aktor? Karena dia sendiri di panggung memainkan kadang beberapa peran ya. Pokoknya dia memang ya berpesta di atas panggung. Makanya orang-orang yang bilang atau aktor-aktor tuh selalu mengatakan kalau monolog itu adalah pestanya para aktor. Karena dia cuma sendiri tunggal ya, tapi itu monolog. Ada juga one man show tuh beda lagi. Itu ada aktor juga, tapi ada orang-orang lain yang ikut berada di atas panggung. Cuman kalau monolog tuh ya sendiri berpesta pora tentang karakter-karakter sih, wisata karakter gitu. Cuman kalau resap-resep gimana tuh Chan ya? Ngejelasinnya ya? Ini mungkin kisi-kisi monolog apa, misalnya yang pertama nih yang tadi kan sudah nih baca naskah, terus cari 3 dimensi tokohnya, terus atau apalah gitu. Gini, pertama yang jelas teman-teman harus paham apa yang dibawain konsep ya. Konsep tuh harus jelas. Teman-teman pengennya jadi apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman jangan asal-asalan milih naskah untuk bawain monolog. Jangan misalnya ini tugas gitu ya, cuman sekedar aja deh gue ngerjain ini. Karena monolog itu puncak menjadi seorang aktor sebenarnya. Kalau lu udah berani monolog berarti lu keren aktingnya gitu. Tapi yang jelas satu, harus pede aja dulu. Oke, pede dulu ya. Pede dulu. Nggak usah takut sih sebenarnya, lebih ke situ. Aktor monolog ya. Iya. Aktor monolog kalau monolog tuh kan banyak macamnya juga ya. Itu apa aja sih? Itu tadi ada monolog, ada monoplay, ada one man show. Apa aja itu, kayak apa itu? Jadi kalau monolog yang tadi aku jelasin, satu orang yang bermono dialog sendirian di atas panggung, berpesta pora, bukan berpesta poranya tanda kutip ya, maksudnya berwisata karakter di atas panggung sendiri aja gitu. Nah kalau monoplay, seseorang yang bermain-main juga di atas panggung tapi mensahkan ada lawan main yang masuk gitu, yang ikut ngebantu dalam bahasanya bisa menjadi ensemble sih sebenarnya, tapi fokusnya tetap satu. Nah kalau tadi one man show, kayaknya Ican pernah deh one man show ya. Kalau one man show gimana menurut Ican? One man show itu ya dia berdialog sendiri tapi ditemani dengan para aktor yang lainnya juga. Iya, tapi fokusnya tetap satu. Oke. Aku tadi mau ngomong apa ya? Monolog terus udah. Oh iya, gini. Kalau misalkan dongeng, misalkan ada teman-teman yang berdongeng nih.
Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Seto, misalnya kayak Oke, gitu ya. Nah, itu maksudnya apa itu? Monolog. Monolog ya, tetap ya. Mm-mm. Oke ya. Monolog. Jadi cuman itu kan gini, bahasa pendongeng itu kayaknya lebih ke bahasa ketimuran. Timuran tuh maksudnya? Ketimuran ke beda dengan barat ya. Barat mungkin lebih dulu monolog gitu. Kalau ketimuran tuh ada yang mendongeng, ada tadi saya mau ngomong apa ya? Krek. Siapa lupa. Tapi yang jelas karena dia tunggal sendiri itu nggak masalah. Bahkan kalau monolog juga tetap bisa mengajak para penonton berinteraksi gitu. Oke. Itu cuman bahasa aja sih. Lebih ke jenis mungkin. Pendongeng itu lebih ke tradisi biasanya, mendongengkan kisah-kisah atau legenda-legenda tua dari daerah masing-masing gitu. Oke. Apa ya? Misalkan gini nih, misal monolog itu boleh nggak sih bermain di, kan katanya tadi kan ngomong sendiri ya. Tapi monolog itu boleh nggak sih mainin beberapa tokoh? Iya. Jadi makanya tadi salah satu alasan kenapa dibilang pesta para aktor itu ya salah satunya itu. Jadi kekuatan aktor itu kan diuji di situ. Bisa nggak sih dia menciptakan beberapa tokoh dalam sebuah pertunjukan dan itu sendiri? Harusnya itu? bisa. Kayak mana itu? Kayak coba? misalnya Contohin coba. sekarang saya menjadi ini saya monolog ya. Oke. Ibu, apa kamu sudah makan? Gak usah tanya-tanya. Jadi kayak ada peralihan yang langsung bisa tek dilakukan. Kayak misalnya awalnya dia kesininya jadi siapa, terus pas kesini langsung udah beda lagi. Oke. Nah, Ya nih contoh ya, boleh request kan? Iya, nih? boleh Kalau request. misalnya gimana sih kalau memainkan monolog satu cerita bawang merah dan bawang putih? aduh ya Allah. Bawang merah, bawang putih. Kita tantang. Kita tantang. Kagak enak gua. Jangan usah teriak-teriak, tapi Oke. dengan ini Iya, aja. jadi kayak yang lebih gini. Kalau bawang merah kan jahat ya. Jadi itu gesturnya biasanya lebih besar dibanding bawang putih yang gesturnya kecil karena tertindas. Oke. Jadi misalnya cuman yang saya ini soalnya kalau jadi pembeda dan pembaginya dari gestur dan dari warna suara. Kalau misalnya dia si bawang merah bilangnya gini, kamu, aduh kok baik ya jadinya. Jadi lebih kayak yang misalnya dia suka marah-marah kan, bawang putih, kamu tahu nggak sih kalau baju ini harganya 3 juta dan kamu tidak bisa ganti. Bawang putihnya cuma bisa bilang, ya maaf kak, nggak sengaja. Mungkin kasih contoh transisinya kayak apa sih transisinya? Tadi kan aku udah bilang, misalnya dia gesturnya besar gitu. Bawang putih, kamu tahu nggak sih ini bajunya berapa, dengan matanya yang besar bla bla bla. Transisi mau jadi bawang putihnya itu kayak gini. Jadi peralihan tubuhnya tuh dari besar terus kayak ya maaf kak, nggak sengaja gitu. Ya. Peralihan itu bisa dilakukan langsung tek gitu juga bisa. Bisa kayak gitu ya. Bisa. Jadi kayak yang dari marah-marah terus tiba-tiba kecil gitu. Atau marah-marah tek langsung jadi kecil tanpa kecil. Jadi biasanya gitu. Juga pakai properti itu biasanya lebih membantu gitu. Jadi kalau saranku pakailah properti yang bisa diapa-apain gitu. Misal ya, sebagai properti ya. Misalnya ini topi ya, ada topi gitu kan. Dia ngomong sama ceritanya nih, ini ceritanya kumpulan para sopir dan kenek di terminal. Wah gila nih, hari ini sepi banget ya. Terus tiba-tiba dia kayak gini, wah nggak tahu lah Le, ini sepi banget ini. Iya. Ya gitulah zaman corona ya, gitu ya. Iya benar. Oke, itu bisa dikatakan monolog juga ya. Bisa. Monolog ya. Itu monolog malah. Malah itu pesta karakter banget. Itu yang ditunggu-tunggu untuk teman-teman untuk bermonolog. Iya. Jadi
apalagi kan kalau misalnya tadi kan bawa unsur etnis ya akhirnya ya, dialeknya tadi ada Medan gitu, terus ada orang Indonesia tuh Indonesia Sunda, agak-agak orang Sunda Sunda gitu. agak-agak Sunda gitu. Nah itu bisa dikembangkan dan dipilih sama teman-teman gitu. Oke, gitu. Kalau apa? Kalau untuk kayak vokal, Teknik Pak. teknik gitu, teknik vokal, rasa, terus apa lagi ya satunya tuh? Vokal, rasa, Vokal, rasa, sama tubuh ya. ya. Nah itu gimana Deksa? Kalau untuk latihan nih supaya untuk teman-teman yang masih pemula pengen monolog biar bisa berlatih 3 ini untuk apa ya, mereka bisa benar-benar apa ya menjadi tokoh ataupun dia acting presentasi tadi dan acting representasional itu tadi. Sebenarnya kan 3 unsur ini kan unsur dasar pelatihan aktor ya. Gestur, terus vokal, sama apa lagi satu tadi? Tubuh. Nah, itu kan dasar-dasar untuk menjadi aktor yang memang harus dilatih. Dari vokal, dari pernafasan aja nanti dibagi lagi ya. Terus jadi kadang ada dialog yang kita diharuskan untuk nada cepat, tensi tinggi gitu. Nafasnya harus stabil. Kalau enggak kacau tuh pertunjukan. Bukan kacau pertunjukan ya. Akhirnya kayak terlihat tidak pas aja gitu. Nah, kalau gestur tuh biar enggak kaku, teman-teman bisa latihan olah tubuh, entah itu menari, entah itu respon musik gitu. Begitu juga dengan rasa. Jadi kalau rasa kan banyak banget emosi di sebuah skrip yang harus di teman-teman tampilkan di atas panggung. Apalagi soal tadi kalau misalnya monolog ya, fokusnya di monolog. Tiba-tiba kamu disuruh sedih, tiba-tiba kamu disuruh marah, tiba-tiba kamu disuruh ketawa gitu. Wah, itu berat banget. Nah, jadi kayak dari senyum terus sedih, terus marah-marah gitu. Nah, itu kan teman-teman harus melakukan hal itu, dilatih supaya tidak wagu itu ya tau lah ya, wagu itu terlalu dipaksakan gitu. Jadi kayak nggak pantas gitu ya. Nanti endingnya kurang pas gitu, kurang pas. Teman-teman terlihat kurang pas gitu atau kurang menjiwai peran akhirnya. Jadi nangisnya itu eca-eca gitu ya. Maksudnya itu berpura-pura. Nah, itu nangisnya pura-pura enggak. Jadi penonton tuh enggak masuk gitu ya. Jadi bagaimana gini loh, tugas aktor itu kan bagaimana bisa memikat penonton ya. Jadi kalau misalnya di skrip misalnya monolog, ibu lu meninggal, lu sedih, terus tiba-tiba bapak kawin lagi, langsung marah gitu. Terus tiba-tiba jadi dia stres dengan itu, terus tiba-tiba ketawa-ketawa kayak orang gila gitu. Itu kan hal yang kalau nangisnya yang ibu meninggal ya, orang tidak akan punya apa ya, nggak meresapi. Jadi ya nggak ngeresapi, nggak dapet gitu. Kalau bahasanya itu, kalau ya bahasa beratnya itu tuh penonton tuh nggak sampai puncak katarsis gitu ya. Jadi kayak gitu sih, berkaca gitu ya. Nah terus sama ini mungkin butuh ini juga ya, kalau monolog itu butuh teknik muncul nggak sih Deksa? Butuh banget ya. Butuh, itu harus dilatih. Harus dilatih. Jadi kalau kita nggak usah ngomongin masalah monolog dulu, ngomongin bagaimana sikap aktor di atas panggung aja dulu. Itu ini ya, kayak dasar-dasar acting gitu. Itu dasar, termasuk dasar. Kamu bayangin ada 5 aktor di atas panggung. Kalau kamu munculnya biasa aja, kamu nggak akan dilihat penonton tuh. Jadi butuh teknik untuk mencuri perhatian atau spektakel gitu, yang dilakukan kejutan gitu ya. Kejutan. Yang mencuri fokus ya. Yap, benar sekali. Misalnya kalau aku kan seorang akrobatik gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya ada lagi kalau kata Deksa tadi ada 5 aktor di atas panggung lagi berdialog, tiba-tiba aku muncul, aku pasti akan memilih munculnya pasti akan salto gitu. Iya. Kejutan gitu ya. Mungkin tiba-tiba ada lagi ngobrol, lagi ada adegan lagi main judi gitu ya. Lagi main judi tiba-tiba ada yang jatuh karena didorong gitu ya. Karena didorong itu kan termasuk teknik muncul ya. Jadi teknik muncul kan bisa tiba-tiba berada di panggung atau ngasih pengantar dari jauh, misal teriak wah gitu. Jadi mata penonton langsung set gitu ya. Sumber suara dari mana nih gitu. Keren. Gitu tuh. Deksa,
mungkin kalau aku sih untuk dasar-dasar acting udah cukup ya untuk bekal teman-teman untuk melakukan monolog. Iya. Ya, monolog itu udah cukup sih segitu. Paling nanti kalian teman-teman bisa mengolah sendiri kisi-kisi dari Dexa tadi. Dan saya lupa karena Dexa ini dia pernah memainkan tokoh yang pernah ada di filmnya Sweeney Todd. Itu siapa? Nyonya Lovett, Miss Lovett. Miss Lovett. Nah, Miss Lovett itu kan karakternya kan agak gimana ya, dia agak susah ya dimainkan ya. Kalau teman-teman mau nonton habis ini, Iya. setelah ini langsung ada cuplikan Dexa akan monolog Miss Lovett. Oke, sekian, terima kasih Dexa you. untuk pencerahannya kepada teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you, dadah. Nama saya Siti Dexa Rahacika, dan kali ini saya akan membawakan monolog Sweeney Todd, adaptasi dari Bapak Bagdi Sumanto. Sedikit lagi, ia tepat di tanganku. Sedikit lagi, kini ia takkan pernah datang lagi. Tenanglah sayangku, aku di sini. Kapan lagi kau bilang tenang, ia takkan datang lagi. Mereka mungkin bisa berlari Nyonya Lovett, tapi tak akan lama. Lalu suatu hari Toby datang ke rumahku. Nyonya Lovett, Nyonya, tadi aku habis jalan-jalan ke rumah dinas sosial. Dan aku berpikir, kalau bukan karena kebaikan Anda, mungkin aku telah berada di sana. Atau mungkin di tempat yang lebih buruk. Nyonya, dengarkan aku. Aku tahu, apapun yang aku lakukan tidak bisa membalas kebaikan Anda. Tapi ada orang jahat di sekitar Anda. Dan tanpa Anda sadari, Anda sudah masuk ke perangkapnya. Nyonya, dengarkan aku. Tak ada yang boleh menyakitimu. Tak ada yang boleh walau hanya buat kau sedih. Bahkan iblis yang mencoba menggoda. Tenang saja Nyonya, Toby di sini. Toby, apa yang kau katakan? Tak akan ada yang menyakitiku. Tenang saja Toby sayang, aku di sini. Iblis kan selalu mencoba menggoda Toby. Tenang saja Toby, aku di sini. Aku tahu Toby begitu menyayangiku, dan ia tidak ingin kalau aku disakiti oleh siapapun. Hari itu aku hendak memberikannya uang, tapi itu kan dompet Tuan Pirelli. Toby, apa yang kau katakan? Ini hadiah dari Tuan Todd. Tidak Nyonya, itu adalah dompet Tuan Pirelli. Aku tahu itu.
Dan kan kau tahu Nyonya, kalau Tuan Pirelli itu hilangnya di kamar Tuan Tot. Ayo Nyonya, ayo kita lapor ke Om Pos Bamford. Itu sudah cukup menjadi bukti. Mau kemana kau, Toby? Opas Bamford, kau mau melapor apa? Tidak Tuan Tot. Aku tidak mau melapor apa-apa. Nyonya Lopet. Tidak sayang. Aku dan Toby mau ke tempat pemanggangan. Ya, dia ingin aku mengajarinya bagaimana cara memanggang kue pie. Terima kasih Nyonya Lopet.